Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita merapikan catatan Zoom kita dulu. Sudah masuk materi statistik, ya, statistik deskriptif. Nanti ada lagi statistik inferensia, ya. Berarti sudah yang keberapa nih video nih? Statistik. Kita udah bikin video dari eksponen. Ini satu bab, satu video, ya. Isinya coret-coretan Zoom yang sudah dirapikan, ya. Kadang-kadang ada clue-clue sedikit pengulangan bagi yang lupa. Namun kalau pembahasan persisnya ya ketika sesi Zoom dulu, ya. Yang satu bab ini bisa 1,5 jam. Sedangkan di video yang kita buat sekarang ya paling 20 sampai setengah jam karena hanya menampilkan coret-coretan waktu Zoom dulu, ya. Yang screenshotnya lupa atau catatannya nggak rapi, bisa dicatat, dirapikan ulang, ya. Baik kalian yang di PTA Cilegon, Serang, Makassar, Bone, banyak deh ya, di Bintaro, di mana lagi ya, Ciledug, Depok, Fatmawati, Tebet, ya, Supomo, dan lain-lain lah pokoknya ya, se-Indonesia. Atau mungkin ada yang terlewat ya, karena jumlah pertemuan dengan jumlah bab ya masih banyakkan jumlah pertemuan, ya. Kalau kayak begitu berarti belum dapat pembahasannya. Video ini rasanya kurang, ya. Kalau video dirasa kurang, buka channel kakak ini. Buka channel kakak, lihat video-video dulu. Banyak soal-soal yang satu soal satu video, pendek-pendek, 15 menit, 10 menit, ya. Jangan lupa di-subscribe, ya. Supaya lebih memudahkan. Ini sekarang kita udah masuk bab ke-19, ya. Berarti kalau mau dituntasin tinggal masih banyak, ya. Insya Allah sepekan ke depan, ya. Udah kakak rapiin catatan Zoom-nya nih semua dari sampai bab 31 udah kakak rapiin, margin-marginnya udah diatur, coret-coretan yang nggak penting udah dihapus, ya. Jadi tinggal waktu ngerekamnya aja, sulit nyiasatin waktunya. Jadi kalau materi sudah siap, ya. Doain aja, ya, dalam sampai hari Minggu kakak targetin ya sampai limit atau sampai asymptot lah. Nanti kalau weekdays agak susah nyari waktunya, pekan depannya lagi, berarti 2 minggu lagi lah, ya. 2 minggu lagi kita tuntasin ini semua. Semoga membantu, ya. Amin. Terus kak, kalau yang sudah rapi catatan Zoom-nya, sudah screenshot-nya udah rapi, udah. Untuk apa video ini? Ada manfaatnya untuk latihan, ya. Kenapa latihan? Kakak tampilin lagi seperti video-video sebelumnya. Soal kosong, kakak kasih jeda beberapa detik untuk kalian pause videonya dan kerjakan ulang. Kalau lihat buku BTA kalian kan udah ada coret-coretnya. Di sini udah ada bekas coretan apa, bahkan udah dicentreng jawaban ABCDE-nya. Kurang seru buat latihan, ya. Jadi ini kakak tampilin video kosong. Gak usah di screenshot, ya. Kerjain aja dalam keadaan video di HP kalian di pause gitu. Ini masih soal cerita, ya. Ihsan mengikuti 5 kali tes. Kadang-kadang kakak sebenarnya niatnya enggak loh, niatnya hanya nampilin soal, tapi kadang-kadang suka nggak sadar ngasih clue gitu, ya. Kalau kakak ngasih clue ketika menampilkan soal kosong, kalian gini aja, pause sebelum clue itu dimulai, ya, supaya nggak membaca dan nggak melihat coretan clue-nya. Ihsan mengikuti 5 kali tes matematika, nilai 4 tesnya ini 4. Nilai tes ini bukan modus yang sama. Ingat kata kuncinya. Hanya modus yang nilainya mungkin lebih dari 1, ya. Jadi bisa loh modusnya segini dan segini, ya. Tapi selain modus besaran statistik lain nggak ada yang lebih dari 1, ya. Nggak ada sebuah data rata-ratanya segini dan segini gitu, ya. Jadi kalau modus sama dengan rata-rata, padahal rata-rata kan tunggal nilainya, nggak bakalan segini dan segini. Berarti modusnya pun ikut tunggal, ya. Kalau modusnya 2 buah, mana mungkin bisa sama dengan rata-rata. Jadi secara implisit soal ini mengatakan modusnya itu tunggal, ya. Modusnya itu 1 buah. Nah, itu clue banget, ya, walaupun nggak ada coret-coretan. Lanjut nomor 2.
Sepertinya kalau statistik relatif nggak terlalu perlu clue terlalu apa sih namanya, nggak perlu clue-nya terlalu detail. Udah di pause nomor 2. Kerjain nilai median dan nilai asli telah diurutkan terkecil adalah 8. Median ada, rata-rata ada, jangkauan ada. Terus katanya modusnya tunggal. Bisa ya. Gak usah pakai clue apa-apa ya. Nomor 3. Nomor 2 masih ada yang belum? Kalaupun masih ada yang belum, ya kakak nggak perlu lama-lama di videonya, kan kalian bisa pause sendiri ya. Nomor 3 ya. 5 data memiliki rata-rata segitu, median segitu, maksudnya simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil itu Q3 kurang Q1 bagi 2 ya. Oh ya, mengenai kuartil ini, kuartil data tunggal ya. Ini kalau misalnya ada datanya kita belah 4 ya, kita belah 4. Ini terkecil, ini terbesar, ini median. Sudah biasa itu ya. Ini Q1, ini Q2. Kalau Q1 dan Q2-nya tepat di sebuah data, itu tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau Q1 dan Q2-nya antara dua data, ya, dari buku-buku yang beredar, kakak melihat ada dua perbedaan pendapat, tapi tidak imbang. Yang pendapat yang satu jarang banget, yang kedua yang sering. Dan kakak menganut yang kedua, yaitu gini. Jadi kalau yang mainstream, ya, kalau Q1-nya di antara 3 sama 5, berarti Q1-nya 4. Kalau letaknya tuh nggak pas di sebuah data, tapi antara dua data. Itu mainstream yang mainstream, yang pendapat umum. Ya. Tapi ada beberapa guru, kalau di sekolah kalian menganut itu, gurunya ya ikuti aja, biar nilainya benar gitu ya. Itu kalau Q1, letaknya nggak pas tengah, tapi 3/4 ke kiri, seperempat ke kiri, 3/4 ke kanan. Jadi bukan 4 tapi 3, jadi gini, antara 3 sampai 5 ini kan jaraknya kan 2 nih, jaraknya 2. Nah di sini nih, jadi 3,5. Jadi magnetnya lebih narik ke arah kiri daripada ke arah kanan kalau Q1. Nah ini misalnya antara 10 sampai 12. Nah yang mainstream itu Q2 nya itu 11, yang lebih sering di buku-buku ya. Nah, pas tengah-tengah antara dua data. Tapi kalau misalnya tepat ya, misalnya Q1-nya tepat di 5, ya nggak ada perbedaan pendapat gitu ya. Kalau Q1 dan Q3 letaknya di antara dua data, yang mainstream itu langsung tambah bagi 2 aja. Tapi ada juga misalnya antara 10 sama 12. Antara 10 sama 12 kan jaraknya 2 ya. Magnetnya lebih narik ke arah sana gitu, magnet dalam tanda kutip ya. Jadi dapatnya 11,5 bukan 11. Nah, yang ini lebih dekat ke sana, nggak ke tengah, ini lebih dekat ke kiri, ini lebih ke kanan, itu pendapat yang jarang, tapi tetap ada di beberapa buku kakak baca ya. Juga ada juga laporan dari sekolah-sekolah di Bandung ada ya. Kak, guru saya gini, kakak bilang ada memang yang seperti itu. Mohon maaf, yang arah yang kesini seperempat, yang kesana 3/4, yang kakak bilang ada magnet itu rata-rata yang senior ya, guru-gurunya yang udah berumur gitu. Tapi yang lebih sering yang pas tengah, oke? Dan di buku beta ini ikut yang pas tengah aja, oke? Simpangan rata-rata ya, nama simpangan cari rata-rata dulu, rata-rata bisa cari kan? Simpangan rata-rata berarti apa? Penyimpangannya di rata-ratain ya. Ini rata-ratanya bisa dihitung kan? Bisa. Ada yang udah ngitung? Ya nggak usah ya, kalau dihitung juga nanti namanya bukan clue dong ya. Ya kak, saya udah telanjur ngitung. Berapa dapatnya? Saya dapatnya 6 kak. Oh ya udah, kalau rata-ratanya 6, kakak bilang gini, hai 3,5, kamu telah menyimpang dari rata-rata gitu ya. Menyimpang berapa? Menyimpang 2,5. Hai 5, kamu telah menyimpang dari rata-rata. Menyimpang 1 ya. Hai 6, bagus, kamu tidak menyimpang gitu. 7,5, kamu menyimpang 1,5. 8,
kamu menyimpang 2. Nah, ini para penyimpangan. Mereka ini menyimpang dari rata-rata ya. Nah, simpangan rata-rata tuh penyimpangannya dirata-ratain. Oke? Oh, ini sih bukan clue ya, saya ngasih ya. Nah, simpangan rata-rata, simpangan baku sama varian atau ragam itu belajarnya harus bareng, jangan misah-misah karena rumusnya deket ya. Kalau simpangan baku, tiap penyimpangan tadi ya, Anda ini nanya simpangan baku nih, Anda ya. Ini 2,5 dikuadratin, 1 dikuadratin gitu. 0 dikuadratin, 11 dikuadratin, diakarin. Nah, itu simpangan baku. Nah, kalau varian seperti simpangan baku tapi nggak pakai akar. Ya kan? Nggak bisa. Berarti nomor 5 bisa dikerjain kayak nomor 4 tadi, tapi tiap penyimpangannya dikuadratin. Nomor 6, nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 6,9. 2 siswa baru, oh ini berarti rata-rata final atau rata-rata akhir adalah rata-rata kondisi awal, banyaknya kondisi awal, X2, N2, X3, N3, X4, N4, dan seterusnya dibagi N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya. Ini bisa aja kurang, bisa aja tambah. Kapan tambah? Kalau ada yang bergabung ke kelompok. Kapan kurang? Kalau ada yang memisahkan diri dari kelompok, gitu ya. Ya udah dikerjain ini. Banyaknya semula gimana? Ada bilangan yang sebenarnya 36 tapi terbaca 56 ya. Berarti sebuah bilangan berarti angka 56 di tip X. Sedangkan angka 36 ditimpa di tip X-nya. Dan ini nanti kurang 1 tambah 1. Banyaknya kelompoknya ya N gitu ya. Pas udah bener jadi 37. Padahal tadinya 37,5. Gitu ya. Ini nih, tulisan yang kakak tulis ini seperti ini loh. Tapi yang kedua ini kurang, yang ketiganya tambah. Kenapa ini dikurang? Karena 56 di tip X ya, dihapus. 36 ditimpa ya. Jadi 356 hilang, 36 datang. Ini juga tinggal X1, N1 karena laki dan perempuan bergabung jadi tambah. Serta finalnya ya. Tinggal angka-angka ini masukin ke sini, kali silang dapat perbandingan. Oke. Nah, gitu. Nah, ini juga gampang ya. Meski terendah dan tertinggi di. Jadi tadinya 30 siswa. Rata-rata 8. Kemudian berkurang 1 bertambah 1. Ya. Berarti banyaknya siswa 8 kurang 1. Kurang 1 dong, bukan kurang. 8 kurang 1 kurang 1. 30 kurang 1 kurang 1. Oke. Kan banyaknya siswa ada 30. Ini satunya harus di depannya. Ini kan 30 nih, ini N. Ini X, N1, X1, N2, X2, N3, N3. Kenapa ini berkurang? Karena 2 orang memisahkan diri ya. 2 orang memisahkan diri, katakan nilainya A sama nilainya B. Setelah itu menjadi apa? Nilai rata-rata tetap sama. Berarti tetap 8 ya. Nah, pas dikali silang dapat deh. Maka jumlah nilai tertinggi, ya berarti yang ditanya A tambah B. Padahal kita bisa mendapatkan A kurang B kan? A kurang B bisa dapat nih. Min A min B bisa dapat. Ya A tambah B juga dapat ya. Gampang lah itu. Nomor 10, mohon ininya apa? Pelajari tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ya. Bedanya apa? Kemudian kalau tiap data, jika tiap data dikali atau dibagi, maka apa yang terjadi ya? Semua besaran statistik ngaruh, ikut dikali ikut dibagi. Jika tiap data
ditambah kurang ya. Ini ada yang ngaruh, ada yang tetap. Yang ngaruh apa? Ukuran pemusatan. Yang tetap apa? Ukuran penyebaran. Apa sih maksud ukuran pemusatan dan penyebaran? Bukan hafalan maksudnya. Ada di video kakak yang khusus membahas ini ya. Silakan dibuka di playlist statistik. Ada pembahasan dari teori, dari konsep apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan apa ngaruhnya ukuran pemusatan dan penyebaran itu kalau tiap data ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Nanti kalau udah paham itu, nomor 10 ini gampangnya pakai banget ya. Bukan gampang lagi, tapi gampangnya pakai banget. Oke. Nomor 11. Nomor 11 apa sih tantangannya? Cuma ini apa, tulisannya yang panjang, berarti yang nggak bisa biasanya yang nggak sabar baca gitu aja. Tapi kalau yang bacanya sabar, maksudnya sederhana. Baca yang sabar aja, bacanya pelan-pelan, penjedaannya yang benar ya. Pelannya bukan pelan banget ya, karena ngerjain soal UTBK itu pakai waktu ya. Berarti ada 2 tabel nanti, tabel sebelum semula sama tabel sesudah. Yang nanti lebih sedikit ini isinya yang tabel sesudah. Kenapa? Karena yang hanya yang ikut di, jadi ini ada yang nggak lolos, nggak ikut ujian ulang ya. Ini jadi ujian pertama, ini ujian ulangan gitu. Baca deh baik-baik, pasti bisa dipahami ya. Oke, ini nah ini lama waktu belajar. Oh, amanah frekuensinya ada. Jadi yang waktu belajarnya 6 semester itu bukan satu orang tapi satu bagian. Satu bagian itu misalnya satu bagian ini 100, ya berarti 100 orang gitu. Yang ini berarti 200 orang, tapi ratus itu nggak harus ya. Andai ya. Berarti satu bagian. Yang 7 semester 2 bagian. Yang 8 semester 3 bagian. Yang 9, 10, 11 semester 2 bagian, 2 bagian, bagian. Nah, nyari rata-rata itu frekuensinya tuh tak harus benar-benar nilai aslinya. Perbandingan pun bisa. Jadi misalnya gini, ada yang nilainya 6 dengan nilainya 7, ini di luar soal ya. Ini 3:5. Maksudnya 30-50, bukan. 3 juta, 5 juta, bukan. 300, 500, bukan. Tapi 3:5. Jumlah siswanya ada berapa? Nggak dikasih tahu. Tetap bisa nggak rata-ratanya? Bisa. 18 tambah 35 bagi 8. Karena frekuensi untuk nyari rata-rata tuh tak harus frekuensi asli. Perbandingan juga bisa. Kalau nggak yakin, coba aja kalau ini dikasih X, dikasih X. Ya. 6 kali 3X, ditambah 7 kali 5X, dibagi 3X tambah 5X. Toh X-nya juga kecoret nanti. Gitu. Sehingga dengan perbandingan 1 banding 2 banding 3 banding 2 banding 2 banding 2 bisa dicari cara biasa. Oke? 6 kali 14 kali 24 kali 18 20 22 dijumlah, dibagi banyaknya dapat. Oke? Nah, cuman disuruh bikin bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran supaya nilai-nilainya sekecil mungkin ya. Dan ya pecahan campuran ngerti kan ya. Nah, misalnya 2,5. Nah, ini pecahan campuran namanya. 5/2 namanya pecahan murni. Jadi kalau hasilnya pecahan murni dibikin jadi pecahan campuran sehingga angka-angkanya bisa ketahuan. Oke? Oke. Nomor 13 ini frekuensinya kumulatif ya. Ngerti kan kumulatif? Kumulatif itu seluruhnya. Jadi ini zoom ya, di zoom. Kakak matanya udah siwer. Berarti yang nilainya 2 itu berapa orang? 1. Yang nilainya 3 berapa orang? 1, 2, 3. Ada 3 bukan? Bukan, ada 2. Kak, ada 2. Ini 3 Kak? Bukan, tapi selisih ini nih. Nah, yang nilainya 4 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Jadi ini paling atas 25 ya? Nah, 25 itu udah jumlah. 25 itu udah jumlahnya ya. Nah, yang nilainya persis 10 berapa? 1. Tahu dari mana? Ini kan 1 doang nih. Jadi frekuensinya itu adalah celah ini ya. Ini frekuensinya.
bukan angka di sini. Angka di sini frekuensi kumulatif atau total. Jadi di sini kan 3 nih. Maksud 3 apa? Ini 3. Ini kan 6 nih. 6 mana? Ini 6. Gitu ya. Nah, kalau udah dijadiin tabel asli, bisalah ini. Yang memperoleh nilai 8, cepet banget. Yang nilainya 8 berapa nih? Ini nih. Ini ya, 8 kan ini. Berarti ini nih. 1, 2, 3. 3 orang. 3 dari 25 itu sama aja 12 dari 100 ya. Sah, nggak usah diterusin lagi ya udah. Ini suruh nyari rata-rata dengan 3 cara ya. Tentu soal ini orientasinya konsep teori ya, bukan latihan untuk UTBK misalnya ya. Karena kalau soal yang beneran cukup infonya segini doang nih. Ini doang. Yang ini kita bikin sendiri. Oke? Dan yang di antara yang kita bikin sendiri itu antara kolom ini, kolom ini, kolom ini salah satu saja, bukan tiga-tiganya dibuat. Tergantung kesukaan kita ya. Cara ini, cara yang pertama ini biasanya disukai oleh para siswa yang orang tuanya direktur perusahaan kalkulator ya. Kenapa? Karena kita harus ngalihin nih. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini jadi gede kan? Gitu jumlahin lagi. Ingat, ini udah dibikinin oleh tabel di buku BTA. Tapi aslinya cuman 2 kolom ini doang ya. Jadi cara yang paling kakak rekomendasikan cara yang kedua, alias pakai rata-rata sementara ya. Caranya gimana? Salah satu dari banyak kelas ini usahakan setengah mungkin, tapi sebenarnya bebas ya, ditandai. Ini kelas, ini frekuensi, ini tanda ya, kode ya. Nah, kita kasih angka 0 di tempat yang mana saja, yang penting usahakan setengah mungkin ya. Di tengah mungkin ya, bukan setengah mungkin, di tengah mungkin. Terlalu atas terlalu bawah juga nggak apa-apa, min 1, min 2 dan seterusnya, 1, 2 dan seterusnya, nggak harus imbang ya. Nanti U sama F dikali, F sama U dikali. Nah, tempat nilai tengah ya, nilai tengah itu ini nih. Nilai tengah di mana kita menandai U sebagai 0, itu kita namakan XS, atau rata-rata asumsi, rata-rata tebakan, rata-rata sementara. Nanti rata-rata beneran adalah rata-rata sementara ditambah kesalahan nebaknya. Kesalahan nebaknya sigma U bagi sigma F. Gitu ya. Nah, sigma U itu adalah semua FU ini kita jumlahin. Yang ini pasti min. Yang ini pasti plus. Kan ini U-nya min, ini U-nya plus. Berturut-turut ya. Bilangan asli berturut-turut. Dan nggak harus imbang sekali lagi. Di total sigma U berapa? Di total sigma F berapa? Sigma FU bagi sigma F dikaliin C juga. C itu nih, jaraknya kan di 5 nih. Interval kelas. Nah, ini disebut kesalahan penebakan XS. Jadi XS ini rata-rata asumsi atau tebakan. X bar ini rata-rata beneran. Nah, kalau ini plus, berarti XS ini kekecilan. Jadi perlu ditambahin. Kalau ini min, berarti XS ini kegedean. Perlu dikurangin. Gitu ya. Bisa lah ya. Jadi ini bukan tiga-tiganya, salah satu aja. Nomor 15 dari 3 cara ini kita pilih misalnya UFU. Mau yang mana? Misalnya yang ini. Min 1, min 2, 1, 2, 3. Kalau mau yang ini. Kalau mau yang ini juga boleh ya, dari min 12, min 8 dan seterusnya. Nah, ini kan kita milih 0 di sini. Berarti ini tengah-tengah 66,9 itu XS. 66,9 tengah-tengahnya berapa sih? Silakan hitung sendiri ya. Misalnya 64,5. Kalau kakak salah hitung diganti ya, jangan ngikutin ya. Kakak nebak cepat. Ditambah sigma Fu nih, sigma Fu dijumlahin, dibagi sigma F, dijumlahin sigma F, dibagi C, C-nya dikali C, C-nya tuh 10. Hitung nanti dapat ya. Ini bener nggak 64,5 tengah-tengahnya ya. Oke. Modus itu rumusnya paling gampang, baik di data tunggal maupun data kelompok. Kayaknya sudah hafal semua ya. Modus TB delta 1 per delta 1 tambah delta 2 kali C. Oh ya, masalah grafik seperti ini ya. Kalau balok-baloknya nih, batang-batangnya nih mepet-mepet, ini berarti angka-angka di sini sudah tepi atas tepi bawah. Kalau di tabel kan biasanya tepi bawah tepi atas kan pakai dikurang setengah dulu kan ya. Pakai dikurang setengah dulu. Mana nggak ada tabelnya. Nah, kalau yang pakai
diagram batang gini. Kalau kayak gini nggak usah pakai kurang setengah, langsung ini TB-nya. Nah, yang pakai dikurang setengah atau dicari jarak antaranya kalau batang-batangnya misah-misah gini. Misalnya di kelas modus, ini 60, ini 59, berarti TB-nya 59,5. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang grafiknya line chart gitu, ini sudah langsung pas batas pas TB-nya. Ya, karena kan nggak misah-misah garisnya, tapi nyambung. Oke? Oke. Nah, ini juga langsung ini walaupun nggak ada 5,5 ini TB-nya ya. Nah, berarti ini ada 1, 2, 3, ada berapa kelas nih? Nah, tiap kelas ini punya frekuensi. Ini frekuensinya 10. Ya. Nah, ini frekuensinya 20. Bukan 10 juga karena ini kurang kata kumulatif ya. Kak, tahu dari mana ini kurang kata kumulatif? Ini grafik OGIF itu memang sumbunya frekuensi kumulatif. Kalau yang kelas ketiga frekuensinya berapa? Bukan 40 tapi 20. Mana 20? Lebar ini nih. Nah, berarti kelas modus kalau pakai diagram batang ini kan yang batangnya paling tinggi. Kalau ini yang celahnya paling lebar. Berarti kelas modusnya yang mana? Yang ini bukan. Karena dia celahnya sebesar berapa dari sini sampai sini. Ini kan 70, 30. Berarti nah, 30 itu di kelas itu. Sebelumnya ini 30 langsung, ini 30 ya. Sebelumnya 20, sesudahnya dari 70 sampai 90, 20 juga. Gitu ya. Berarti ini delta 1-nya 10, delta 2-nya 10. Masukin ke rumus TB tadi. Ini, oke? TB-nya 30 langsung ya, bukan 30,5 atau 29,5 ya. Tapi bawahnya nih, nah, kalau ini kan pakai koma-komaan. Yang ini tidak, ya memang ada tulisannya 30 persis ya. Median, rumusnya juga udah ada, hafalan lah ya, median. Tapi bawah ditambah N per 2, dan ini nanti fleksibel ya. Kalau nyari Q1 tinggal diganti 3/4 N. seperempat N. Kalau Q3 3/4 N. Desil ke-1 1/10 N. Desil kedua 2/10 N dan seterusnya. Dikurang frekuensi kumulatif semua sebelumnya ya. Jadi sebelumnya di total dibagi frekuensi yang bersangkutan, frekuensi median ya. Sorry, ini TB-nya di sini. TB ditambah gitu ya. Dikali C. Rumusnya kakak coret-coretannya nggak bagus nih ya. Nah, gitu deh. Gitu ya. Nah, ini cari totalnya dulu berapa. Ini total berapa? Itu adalah N. Hitung diri deh ya. Total berapa bagi N. Tadi itu N, lalu dibagi 2. Dapat setengah N. Nah, dari setengah N itu berapa coba? 4, 8, 12. 12, 12, 24. 24, 34, 40. 40 bagi 2, 20. Berarti N per 2-nya ini 20. Kakak ngitungnya agak cepat, kalian koreksi lagi ya. Jawaban yang benernya nanti ada. Kakak udah buat kok ya. Kalau ini beneran 20 ya, kalau kakak nggak salah hitung. Ini berarti 4 tambah 8 baru 12, belum 20. Tapi sampai sini udah 24, berarti udah melewati 20. Berarti ini kelas yang dimaksud. Ini TB-nya, karena kan grafiknya mepet-mepet gini, nempel. Berarti ini TB-nya nanti 55,5. N per 2-nya 20. Sigma frekuensi sebelumnya 12. Frekuensi mediannya 12. C-nya lebar balok-balok ini. Gitu 5. Dan seterusnya ya. Bisa dikerjain sendiri. Oke. Tuh kan jadi sebagian besar clue-nya itu udah mepet-mepet ke jawaban ya. Tapi kakak yakin kalian mempause videonya sebelum clue dimulai ya. Jadi mencoba ngerjain tanpa lihat clue. Modus yang disajikan dalam bentuk diagram berikut. Ya udah bikin aja dulu tabelnya ya. Yang jelas ini berapa persen? Bisa, karena total semua kan 100%. Nggak usah kakak hitung ya, 30, 40, 50, 60, berarti sisanya 40%. Ya dihitung juga ya. Berarti nanti yang 30, 39, 40% ya.
Yang 4049 10%. Yang sebelum ini berarti 2029 20%. Kalau nyari modus ya, nyari modus nih. Misalnya ini udah paling gede nih, ini paling gede. Yang dibutuhin ini doang. Kalau ini frekuensinya paling gede. Bagian angka-angka yang dari sini, misalnya kertas ulangannya sobek, misalnya kertas ulangannya ke sudut rokok atau luntur, nggak apa-apa, yang penting ini. Asal yakin ini paling gede ya. Jadi kelas yang frekuensinya paling gede, kelas sebelumnya sama kelas sesudahnya. Yang atas nggak perlu. Nah, tinggal masuk ke rumus modus tadi ya. Delta 1, delta 2-nya. Kan pakai persentase, Kak. Tidak apa-apa. Ini 20 bukan frekuensi loh, perbandingan frekuensi. Dan kalaupun misalnya nggak yakin bahwa boleh pakai perbandingan frekuensi, kalau ini kita kasih X, kita kasih X gitu ya. Nah, karena kan kita nggak tahu jumlah orangnya. Oh, ada nih 20 responden. Nah, walaupun ada 20 responden, kita bisa tahu ini 20% dari 20 berapa, pakai angkanya bisa ya. Tapi sebenarnya nggak perlu. Bisa langsung pakai apa namanya perbandingannya aja. Tapi kalau mau yakin ya udah nggak apa-apa. Ini 20% tadi ya. 20% dari 20 berapa? 1/5. Berarti ini 4. Ini 40%, 8, ini 4. Ya udah pakai 484 juga boleh. Karena kalau pakai persen pun nanti bagian ini ya kecoret nih. Modus mana modus? Nah ini. Modus belum ya. Modus rumusnya TB ditambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 kan kali C. Nah, kalau di frekuensinya pakai X ya, perbandingan, nanti di sini ada sekian X, sekian X, sekian X, X-nya kecoret juga kok. Jadi, kakak tegaskan, angka respondennya 20 nggak ditulis sama soal juga nggak apa-apa. Pakai persen juga udah cukup. Oke? Ntar bisa aja soalnya begini, dibikin pakai nih 20-nya dikasih, tapi angkanya jelek ya. Modus data yang terdiri dari 53.723.723 responden. Ayo, apa mau cari frekuensinya pakai begini? Enggak, cukup pakai persennya aja gitu ya. Oke. Nah, 20 ada dua tipe siswa ya. Tipe pertama convert jadi tabel, lalu kerjain pakai rumus. Tipe yang kedua begini langsung. Kuartil atas dari ini 100 berarti dianggap nanya data ke 75 kalau OGIF-nya naik. Kalau OGIF-nya turun atau OGIF negatif, yang ke 25. Jadi 25 ada di sini nih. Berarti ini bukan pelajaran statistik, tapi pelajaran persamaan garis lah boleh ya, atau matematika secara umum TPS lah gitu ya. Kakak punya garis 3 titik yang segaris ya. Di 3 titik yang segaris itu ini nih. Ini doang nih ya, segini. Ini kakak pindahin sini. Yang ini 61,5, 13. Ini titik ini maksudnya. Titik ini 58,5, 31. Yang ini tanda tanya, 25. Mana tuh ini? Nah, ini kalau diproyeksiin ke bawah, inilah Q3. Jadi titik-titik inilah jawabannya. Nah, kalian yang bisa pakai apa? Bisa pakai vektor, bisa pakai gradien yang sama ya. Jadi kalau ini titik A, titik B, titik C ya. Gradien AB sama dengan gradien BC kali silang dapat. Atau pakai perasaan. Oh, pakai perasaan gimana maksudnya? 31 ke 25 itu berapa? Turun 6 ya, atau nambah 6 kalau ke sana ya. 13 ke 25 itu berapa? 13 ke 25 itu 12 ya. Nambah 12, nambah 6. Berarti B ini letaknya lebih condong ke sana. Jadi gini, berarti ini pas diproyeksikan ke bawah ini, antara 58,5 sama 61,5, letak Q3 ini lebih dengan perbandingan 1:2. Jadi ini 58,5, ini 61,5. Nah, Q1 di sini dengan perbandingan 1:2. 1:2. Kenapa? Karena ke sini iya benar ya, 1 yang sini, 2 ini. Karena jarak dari sini 6, jarak dari sini 12 untuk Y-nya.
Untuk koordinat, untuk absis juga dong, ya. Nah, 58,5 ke 61,5 tuh nambah berapa? Nambah 3 bukan? Nambah 3 bukan? Nah, kalau nambah 3 ya berarti ini beneran 1, beneran 2. Berarti ini jaraknya 1, ini jaraknya 2. Karena kalau ke atas ini jaraknya 12, ini jaraknya 1. 6. 12 sama 6 kan 2:1. Berarti nambah 1 doang. Dapat deh. Bener deh. Itu tinggal lihat pilihan gannya doang dari kakak bilang dapat deh. Itu lirik ke jawaban A B C D E ada tuh salah satunya. Bisa ya? Kakak ulangi. Jika kita yakin bahwa di ruas garis pada ogif ini letak Q1 atau Q3 ya, maka jadi kayak gitu. Kalau ini N/4, di sini batas bawahnya batas atasnya, di sini tepi bawah tepi atasnya. Nah, inilah Q1. Ya, kalau arahnya naik gitu ya. Kalau arahnya turun, justru di sini 3/4 N, ya. Di sini Q1. Oke, kita masuk ke jawabannya. Terus Kak, ini saya kelihatannya kakak gampang banget, tapi saya nggak begitu bisa logika garis gitu-gitu. Convert ini jadi tabel nggak susah, tapi lamaan dikit aja ya. Convert jadi tabel ini kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya bikin tabel. Nah, frekuensi ini selisih-selisihnya nih ya. Selisih-selisihnya, tapi lihatnya dari atas. Ini kan 20. Ya, ini berapa tuh? Terus aja tuh. Ini 25. Nanti sama aja soal-soal yang atas yang pakai rumus ya. Oke. Kalau yang udah jago ini lebih teliti dan lebih enak ya, yang udah pakai garis ini. Kesebangunan juga masuk ya, masuk ya, kesebangunan gambar segitiga nih kalau begini. Tuh ya. Masuk kesebangunan, masuk gradien, masuk vektor, apalah bisa ya. Pokoknya 3 titik yang segaris saja ya. Perbandingan selisih Y dengan perbandingan selisih X harus sama. Siap untuk kunci jawaban? Pas sudah masuk kunci jawaban, kakak nggak pakai clue lagi, cuman bacain A, B, C, D, E-nya aja. Tolong sebelum kakak masuk kunci jawaban, jawaban A, B, C, D, E kalian dipindahin dari coret-coretan, dibikin yang rapi. Dibikin yang rapi, nomor 1 A, nomor 2 B gitu di kertas lain ya. Kita mau ngitung kalian benar berapa. 1 A misalnya, 2 B, 3 itu di luar coret-coretan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya. Nomor 1 E. Nomor 2 D. Nomor 3 B. Nomor 4 D. 5 B. Ini waktu zoom kakak ininya resolusinya kurang bagus ini ya. Harusnya tadi ditulis ulang. Nomor 6 B. Nomor 7 B. Nomor 8 A. Jadi siswanya X orang, siswinya Y orang gitu ya. Jadi perbandingan X banding Y. 9A. Ya ini susah diapal nih ya. Kalian nanti search aja ukuran pemusatan, ukuran penyebaran di ini apa channel kakak. Ini kotak merah ini buat nomor 10 ya. Nomor 11 itu D. Jadi semula ini yang diarsir semua. Ada yang ikut ulang, ada yang memang sudah lulus ya.
dan seterusnya. Jadi tabel ini untuk yang ujian ulang, ini yang semula. Nah, terus di antara itu ada yang lulus. Nah, pertanyaannya rata-rata yang lulus. Permainan bahasa sih 11 ya, bukan matematika. Delapan 2/3 setelah dibikin pecahan campuran. Nomor 12. E. 13A udah tadi ya. Ini dicoret-coret ini kakak memilih cara yang kedua ya. Karena kalau cara pertama mesti ini dikaliin dulu panjang ini ya. Terakhir kakak bilang apa? Disukai oleh para siswa yang orang tuanya direktur perusahaan kalkulator ya. 15 C dengan cara yang U tadi, UFU tadi ya. Ini coret-coretannya belum kakak hapus ya, lupa. Rencananya video ini coret-coretan kayak gini dihapus nih karena ini dibuat waktu Zoom ya. Jadi tinggal yang rapinya aja, nggak apa-apa deh, bekasnya masih ada. Ini D nomor 16. Nomor 17 C ya. Ini 10 10 10 ini maksudnya selisih nih ya. 30 dengan 20 10. 30 dengan 20 10 ya. Delta 1, delta 1, delta 2. Sedangkan 10 yang ini jarak apa sih namanya? Lebar kelasnya juga 10. Ini angka-angka yang di bawah ini bukan berarti gini ya, 10 sama 20 10. Kok 20 sama 30 20 bukan ya. Ini kakak salah tulis nih. Bukan salah tempat ya. Jadi angka 10 10 20 ini dari celah-celah ini. Ya, frekuensi kumulatif sesudah dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Jadi contoh 30 nih. 30 ini dibuat dari antara 40 sampai 70. 40 sampai 70 kan 30. Ya, ini 20 dibuat dari mana? 20 dibuat dari sini nih, kan 20 kelas yang ini nih. Antara 70 sampai 90 tuh. Ya, jadi tulisannya kakak taruh di sini biar enak bacanya aja. Tapi ini tanda gini ini bukan berarti selisih 0 dengan 10, 10 dengan 20. Kalau selisih dia selalu sama, ini adalah C, ya. Median bisa, tadi ada rumusnya. Coret-coretannya juga belum kakak hapus. Modus ada. Nomor 20. Nah, nomor 20 sebenarnya tadi waktu kakak nyebutin clue 58,5 tambah 1 ya udah langsung 59,5 karena letak tanda tanya ini antara dua angka ini 58,5 sama 61,5 dengan jarak 1 sama 2. Jadi jawabannya 58,5 tambah 1 jadi 59,5. Sedangkan kalau di convert jadi tabel kayak begini dengan rumus juga dapat ya. Bagi kalian yang sudah ngerti teori ini, prinsip ini, kakak anjurin ya. Justru mencari kuartil, desil, persentil soalnya berbentuk ogive malah memudahkan dibanding dalam bentuk tabel. Jadi kalau nyari kuartil atas, kuartil bawah, Q1, Q2, Q3, desil, persentil, soalnya udah dalam bentuk grafik ogive, lupa rumus tetap bisa dikerjain ya. Oke semua, segera kakak akan buat yang kombinatorika peluang dan seterusnya sampai selesai insya Allah. Doain ya, semoga kalian sukses masuk lolos UTBK dengan nilai terbaik, SBMPTN juga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.